Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu Guru, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama pada program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari kedua, hari kedua pada perkuliahan kedua pengembangan perangkat pembelajaran yang diikuti oleh Bapak dan Ibu Guru mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan. Ya. Jadi pada hari kedua ini tadi masing-masing kita sudah melakukan diskusi, ya, diskusi tentang ragam alternatif atau solusi yang sekiranya bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ragam permasalahan yang dialami oleh Bapak dan Ibu Guru ketika mengajar di sekolah masing-masing. Ya. Dari hasil diskusi kita hari ini, yang pertama, tadi kita sudah mendengarkan ada 4 atau 5 orang mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan yang memberikan sharing mereka terkait dengan data observasi, kemudian selanjutnya terkait dengan identifikasi masalah, kemudian selanjutnya rumusan masalah, diikuti dengan rencana aksi dan solusi, kemudian selanjutnya keterangan. Ya. Dari beberapa penjelasan, dari beberapa paparan yang sudah dikemukakan, ada beberapa hal yang masih perlu dicermati secara khusus oleh Bapak dan Ibu Guru. Ya. Yang pertama, ketika membuat atau ketika mencantumkan data observasi, itu berarti berupa data dari pengamatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru. Ya, data pengamatan itu bisa dari berbagai macam sumber, ya, dari nilai siswa, kemudian dari keaktifan siswa, dari sarana prasarana, dari karakteristik peserta didik, kemudian juga dari studi literatur, ya, itu juga bisa dijadikan sebagai data yang bisa diobserve atau bisa diamati atau bisa diobservasi, ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan identifikasi masalah, ya. Identifikasi masalah yang dimaksud itu adalah ragam permasalahan yang dialami atau yang dirasakan Bapak dan Ibu Guru ketika mengajar, ya. Jadi permasalahan yang umum terjadi itu misalnya sulitnya, ya, siswa untuk memahami konsep-konsep tertentu atau tema-tema tertentu pada pembelajaran bahasa Inggris, gitu misalnya. Kita ambil satu contoh, misalnya sulitnya pemahaman siswa atau peserta didik ketika mempelajari konsep tentang tenses, ya. Jadi itu merupakan permasalahan yang umum dialami oleh para Bapak dan Ibu Guru ketika mengajarkan bahasa Inggris, baik itu pada tingkat SD, SMP, maupun SMA ataupun SMK. Ya. Kemudian kesulitan tersebut itu merupakan suatu permasalahan yang tentunya dibutuhkan alternatif solusi. Ya, dibutuhkan alternatif rencana aksi yang sekiranya nanti dapat membuat para siswa atau peserta didik itu tidak lagi merasa kesulitan ketika mempelajari grammar atau ketika mempelajari structure. Ya, sebelum ke rencana aksi atau ke solusi, maka dari identifikasi masalah tersebut itu tadi kita rumuskan, ya, kita rumuskan permasalahan menjadi bagaimanakah cara, ya, bagaimanakah cara agar, ya, agar pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran pada
pada ruang kelas yang diikuti oleh para siswa ketika mereka mempelajari tenses, ketika mereka mempelajari grammar, itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Ya, jadi itu merupakan rumusan permasalahannya dari identifikasi masalah. Jadi masih match, masih connect sekali lagi dari data observasi, kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke identifikasi, kemudian berikutnya masuk pada merumuskan permasalahan, kemudian baru masuk ke rencana aksi atau solusi. Solusi untuk permasalahan tersebut itu tadi kaitannya dengan kesulitan yang dihadapi oleh para siswa ketika mempelajari tenses atau grammar. Itu misalnya kita bisa memberikan alternatif solusi dengan memberikan mobile based learning, ya, mobile based language learning atau mobile games language learning, ya. Jadi ini merupakan salah satu alternatif aksi atau tindakan atau solusi yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan kesulitan pemahaman terkait dengan grammar, terkait dengan pembelajaran tenses yang dialami oleh para siswa. Kenapa menggunakan mobile games, ya, mobile games, mobile based games, kemudian ada juga mobile language assisted language learning, ya. Diharapkan ketika kita menggunakan perangkat smartphone, ya, menggunakan gadget masing-masing, maka diharapkan nantinya para siswa itu dapat mempelajari grammar, dapat mempelajari tenses itu dengan cara yang berbeda. Ya, mereka diberikan kesempatan untuk mempelajari ragam tenses, ragam grammatical itu dengan mendownload, ya, aplikasi, ya. Aplikasi yang ada tersedia banyak sekali, itu dapat di-download secara gratis dan itu dapat mereka gunakan untuk belajar kapanpun mereka inginkan, ya. Sehingga ketika misalnya datang ke sekolah, ya, nantinya ketika datang ke sekolah, hal yang dilakukan ketika bertemu dengan para bapak dan ibu guru mereka itu mereka berdiskusi hasil dari pembelajaran mandiri yang telah mereka lakukan melalui aplikasi di dalam smartphone mereka masing-masing, ya. Itu merupakan salah satu alternatif aksi, rencana aksi yang bisa dilakukan atau solusi yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan pemahaman atau kesulitan siswa ketika mempelajari grammar atau tenses. Kemudian cara lainnya adalah dengan membuat pembelajaran tenses, kemudian pembelajaran grammar itu tidak hanya fokus pada menghafal formula, menghafal rumus-rumus, ya, akan tetapi langsung, ya, diimplementasikan dalam konteks dunia nyata atau konteks keseharian para siswa. Ya, ketika pembelajaran grammar kemudian bisa implementasikan, bisa dimasukkan konteksnya sesuai dengan keseharian para siswa, maka tentunya nanti pembelajaran yang terjadi akan menjadi pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Sehingga ketika sudah sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh para siswa sehari-hari, maka kegiatan mempelajari tenses, mempelajari grammar itu tentunya akan menyenangkan bagi mereka. Kemudian alternatif solusi lainnya, jadi satu permasalahan tadi itu kita bisa mengetengahkan tiga macam rencana aksi atau tiga macam solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan grammar, terkait dengan tenses, ya. Kemudian cara ketiga yang bisa dilakukan sebagai solusi terkait dengan pembelajaran tenses, terkait dengan pembelajaran grammar itu adalah dengan membuat suatu permainan, ya, dengan membuat satu permainan. Salah satu permainan yang berdasarkan beberapa hasil penelitian itu ada yang dinamakan dengan permainan domino card, ya, domino card in learning tenses, ya. Jadi mempergunakan
ya, media permainan domino, ya. Kemudian permainan domino tersebut itu dibuat sebagai salah satu cara untuk mempelajari tenses, ya. Kemudian dari pemilihan permainan domino itu tadi, para siswa tentunya akan merasa penasaran bagaimana caranya agar mereka bisa ikut bermain games. Kemudian dalam permainan games tersebut itu mereka ya mempelajari tenses atau mereka mempelajari grammar. Kemudian selanjutnya alternatif solusi lainnya terkait dengan grammar, terkait dengan structure, terkait dengan tenses itu selama ini cenderung ada stereotype yang keliru yang menyatakan bahwasanya menguasai bahasa Inggris cukup hanya pada penguasaan kemampuan speaking saja. Ya, cukup dapat berbicara secara lancar, kemudian cukup dapat berkomunikasi dengan lancar bersama turis atau orang asing, maka itu sudah merupakan suatu hal yang patut dibanggakan. Akan tetapi, yang sesungguhnya ketika seseorang berbicara sesuai dengan tenses, sesuai dengan grammar, sesuai dengan aturan tata bahasa, maka akan berbeda dengan seseorang yang berbicara random, ya, tanpa mengetahui aturan-aturan tata bahasa yang ada dalam bahasa Inggris. Ya, maka salah satu cara yang bisa digunakan untuk ya dijadikan sebagai solusi atau alternatif solusi, alternatif rencana aksi itu adalah dengan memberikan pemahaman kepada para siswa pentingnya memahami tata bahasa. Ya. Pentingnya memahami tata bahasa Inggris, ya. Dengan memahami tata bahasa Inggris, maka diksi yang digunakan, kalimat yang digunakan tentunya akan lebih kaya dan kemudian kemampuan untuk membangun komunikasi ya itu akan lebih mudah dipahami oleh lawan bicara, sehingga apa yang disampaikan, apa yang dikemukakan itu dapat segera diterima, kemudian dapat juga dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Ya, ketika para siswa sudah memahami benar atau memahami betul bahwasanya tata bahasa dalam bahasa Inggris itu merupakan hal yang sangat penting, maka mereka tentunya akan mulai berpikir untuk bisa mempelajari tata bahasa, kemudian untuk bisa lebih menekuni tentang bagaimana menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian, oke, itu sudah ada 4 atau sudah ada 5 itu alternatif rencana aksi ataupun alternatif solusi yang bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pembelajaran grammar, tenses, kemudian structure. Ya. Kemudian permasalahan lainnya yang sering timbul itu apalagi waktu pandemi sekarang ini adalah tingkat partisipasi, ya. Tingkat partisipasi para peserta didik atau siswa untuk mengikuti proses pembelajaran melalui kelas online atau virtual kind of meeting, ya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya kelas melalui daring, ya, dalam jaringan, kemudian ada online learning juga, ya. Permasalahan terkait dengan minimnya tingkat partisipasi siswa ketika mengikuti pembelajaran bahasa Inggris khususnya pada masa pandemi itu juga menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh banyak sekali guru bahasa Inggris, ya. Jadi bukan hanya guru bahasa Inggris saja, saya kira guru-guru lainnya juga merasakan hal yang serupa untuk bisa membuat para siswa, para peserta didik untuk ikut aktif terlibat, untuk bisa hadir ketika proses pembelajaran daring. Itu bukan pekerjaan yang sederhana, akan tetapi membutuhkan
membutuhkan suatu model pembelajaran, membutuhkan suatu strategi pembelajaran, suatu pendekatan pembelajaran yang akan membuat para siswa, para peserta didik itu secara sukarela ikut hadir dan ikut berinteraksi dalam proses pembelajaran. Ya, salah satu cara atau salah satu strategi yang bisa diterapkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan masih minimnya tingkat kehadiran para siswa ketika menghadiri kelas online atau pembelajaran online, tentunya adalah dengan cara memberikan ragam permainan, kemudian ragam brainstorming, kemudian selanjutnya dengan ragam ice breaking, kemudian juga dengan skenario-skenario pembelajaran yang dapat membuat para siswa itu mempunyai rasa ingin tahu terus, rasa ingin untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris setiap harinya. Ya, jadi kalau pembelajaran tersebut itu membosankan, kemudian mereka hanya datang, kemudian tidak harus mengaktifkan kamera, kemudian mereka dibebaskan apakah menggunakan pakaian yang layak atau tidak, ya. Selain itu, kemudian alternatif solusi lainnya yang perlu diberikan itu adalah dengan memberikan suatu aturan yang jelas, ya. Jadi ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan bersama antara guru dan para siswa sebelum, ya, pertemuan atau sebelum pembelajaran dimulai, ya. Jadi ketika sudah ada kesepakatan, sudah ada reward, sudah ada punishment sesuai dengan kesepakatan, berarti insya Allah ya, para siswa, para siswi, para peserta didik itu akan mulai belajar untuk bisa menghargai kesepakatan yang telah mereka lakukan, ya. Kemudian salah satu alternatif lainnya untuk meningkatkan minat, ya, untuk meningkatkan minat para siswa atau para peserta didik mengikuti pembelajaran online adalah terus memberikan hal-hal baru, terus memberikan metode-metode baru, model-model baru, media-media baru, kemudian hal-hal yang membuat mereka itu seolah-olah asing dan ingin terus mengetahui apa yang dijelaskan, apa yang digambarkan, apa yang diberikan oleh para guru, ya. Jadi para guru tentunya harus kreatif, harus benar-benar bisa membuat media pembelajaran, harus benar-benar bisa memilih dan memilah strategi pembelajaran serta pendekatan pembelajaran yang benar-benar dapat membuat para siswa itu tertarik, membuat para siswa itu sukarela, membuat para siswa itu terus menantikan untuk ikut pada pembelajaran online yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian alternatif solusi atau rencana aksi lainnya terkait dengan minimnya tingkat kehadiran atau partisipasi para peserta didik ketika mengikuti pembelajaran online itu tentunya dapat diselesaikan jika di suatu sekolah atau di dalam kelas itu sudah ada kesepakatan. Tadi sudah saya kemukakan, sudah ada kesepakatan. Kemudian juga sudah ada kesadaran dari para guru dan para siswa serta semua perangkat yang ada di sekolah untuk bisa memastikan bahwasanya semua proses pembelajaran yang terjadi melalui platform daring atau melalui online itu sudah sesuai dengan standar. Ya, karena kalau sudah sesuai dengan standar, ya, jadi semuanya sudah mempunyai standar prosedur bakunya seperti apa, sehingga apa yang disampaikan oleh para guru kepada siswa itu juga sudah melalui tahapan screening, kemudian apapun yang disampaikan oleh guru kepada siswa juga itu merupakan hal-hal yang sudah disepakati bersama, hal-hal yang sudah dirembukkan bersama,
dengan dewan guru maupun dengan kepala sekolah, sehingga semua yang terjadi dalam proses pembelajaran online itu sudah merupakan hasil dari proses diskusi panjang dari para guru dan mendapatkan approval tentunya dari kepala sekolah. Ya. Kemudian selanjutnya pada hari ini di kelompok 1 khususnya para bapak dan ibu guru masih belum bisa untuk mengintegrasikan TPEC, ya, TPEC, Technological Pedagogy, kemudian selanjutnya HOTS, ya, kemudian selanjutnya pembelajaran inovatif, pembelajaran kreatif, kemudian selanjutnya ada blended learning, ada critical thinking, ya. Kemudian hal tersebut itu sekali lagi sangat dibutuhkan atau bisa digunakan, bisa dimasukkan oleh Bapak dan Ibu guru ketika membuat alternatif rencana aksi, ya, atau ketika memberikan solusi, ya. Karena kesemua elemen tadi itu Bapak dan Ibu guru bisa pilih 1, 2, atau 3 diantaranya, kemudian itu berusaha untuk dimasukkan dalam alternatif solusi atau alternatif rencana aksi solusi yang Bapak dan Ibu guru semua tawarkan, ya, sehingga solusi yang ditawarkan tidak hanya solusi-solusi berulang yang sudah sering sekali digunakan oleh Bapak dan Ibu guru sehingga tidak ada kebaruan lagi di sana, dan hal tersebut tentunya akan membuat para siswa dan siswi tentunya menjadi bosan dan pembelajaran menjadi tidak menyenangkan. Ketika tidak menyenangkan, tentunya target capaian pembelajaran juga tidak akan tercapai, ya. Oke, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan, itu merupakan rangkuman apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru pada hari kedua, ya, pada hari kedua perkuliahan pengembangan perangkat pembelajaran kaitannya dengan identifikasi masalah, kemudian selanjutnya merumuskan masalah, kemudian merumuskan rencana aksi dan solusi, ya. Harapannya pada hari kedua ini mudah-mudahan sudah ada 2 case, ya, sudah ada 2 masalah yang nantinya akan dibuat ke dalam yang nantinya akan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru ke dalam dokumen, ya, dokumen yang menjadi tagihan pada kegiatan perkuliahan ini, ya. 2 permasalahan, 2 kasus, dan insya Allah pada hari ketiga besok Bapak dan Ibu guru nanti kita masih punya 4 atau 5 orang mahasiswa-mahasiswi yang belum memberikan paparan mereka terkait dengan ragam permasalahan, ragam rumusan masalah, ragam alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan. Jadi semoga besok masing-masing sudah tuntas semuanya, sudah ada 3 sesuai dengan tagihan, ya, sudah ada 3 permasalahan, sudah ada 3 kasus, sehingga semuanya ketika masuk pada hari keempat sampai dengan hari ke-9 nanti fokus untuk menyelesaikan dokumen pengembangan perangkat pembelajaran, ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Mudah-mudahan pertemuan kita yang kedua pada hari ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi kita semua, kemudian dapat menjadi ladang amal bagi kita semua, dan menjadi ikhtiar kita untuk sama-sama terus mengembangkan diri demi peningkatan kualitas diri kita, kemudian juga demi peningkatan kualitas pendidikan bagi para peserta didik. Itu saja sekali lagi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.